kangen banget ya, saya udah lama nih nggak ketemu dengan fashion enthusiast semuanya. Semoga semuanya teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang sudah ada varian terbaru dari COVID teman-teman ya, yaitu Omicron. Nah kalau misalnya buat teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk tetap mentaati protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah teman-teman ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kemana-mana pakai masker teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah teman-teman, buat teman-teman fashion enthusiast semua yang baru pertama kali nonton live streaming ini, perkenalkan nama saya Bobby Teguh. Saya adalah host dalam acara webinar Road to Paris Fashion Week 2022. Wow, jujur ini adalah hari pertama saya melakukan live streaming teman-teman ya. Sudah lama nih kita nggak ketemu teman-teman ya. Terakhir kita ketemu di bulan Desember 2021. Nah hari ini sudah tidak terasa live-nya kita, webinar kita sudah masuk ke episode ke-7. Wow, tepuk tangan dong. Ini perjalanan yang sangat luar biasa teman-teman ya. Dari episode pertama ke episode 7 banyak sekali ilmu yang saya dapatkan juga teman-teman. Dan buat teman-teman di rumah juga mungkin banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan ya. Tapi nggak cuma itu aja teman-teman ya. Kita dapat ilmunya gratis, nontonnya juga kita gratis. Jangan lupa teman-teman ya, kita bakal ada hadiah tapi nanti di akhir acara teman-teman ya. Nah teman-teman, tahun baru gimana nih? Semangat baru pastinya ya. Sama kita juga membuat sesuatu yang baru tentunya. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang sudah tahu nih apa sih perbedaannya tahun baru di Indonesia 5 ini, betul sekali teman-teman ya. Sekarang webinar Road to Paris Fashion Week 2022 ini ditayangkan secara live di Instagramnya Indonesia5.com teman-teman ya. Ini adalah salah satu upaya kita untuk lebih dekat lagi dengan fashion enthusiast semuanya di rumah. Jadi kita juga bisa lebih dekat juga teman-teman ya. Dan gak cuma itu aja, kalau live Instagram ini teman-teman akan ada langsung sesi tanya jawab dengan pembicara kita hari ini. Kita ada kolom Q&A juga teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalnya buat teman-teman yang sudah gak sabar nih, pengen nanya, pengen berinteraksi dengan pembicaranya, nggak usah khawatir, sabar, kita bakal ada waktunya nanti tentunya teman-teman ya. Nah teman-teman, live streaming episode ke-7 ini mengusung tema yang sangat ditunggu-tunggu teman-teman ya, oleh fashion enthusiast semuanya di rumah, oleh saya juga teman-teman, dengan tema Preparation Paris Fashion Week, FD dan juga Humans Perfumery yang diadakan oleh G-Crafts, Indo5 Fashion Division, dan juga disupport penuh oleh Kemenparekraf. Wow. Nah nggak cuma itu aja teman-teman ya. Pada hari ini juga banyak banget nih insight menarik dari pembicaranya kita hari ini. Seperti ada Ibu Wulan S. Haryono, founder Fashion Division Asia Europe, dan juga ada perwakilan dari Paris nih. Kalau bisa buat teman-teman yang mungkin pengen punya karir di Paris, boleh nanti tanya-tanya. Ada Mr. Khalid Kowalvi, co-founder dan juga CEO FD Paris. Dan gak cuma itu aja, ini adalah tamu yang ditunggu-tunggu teman-teman ya. Kita ada Bapak Rizky Arif Dwi Prakoso, CEO dari PT Hadir Mengharumkan Nusantara atau Humans, dan juga Home of Humans, startup juga, investor juga, founder juga, dan juga mentor juga. Komplit pokoknya ya. Hari ini spesial buat teman-teman semua. Kita datangkan langsung ya mentor buat teman-teman semua, pembicara yang sangat luar biasa buat teman-teman semua ya. Biar bisa ngasih insight nih. Kira-kira kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin lagi terjun ke dunia bisnis, itu harus gimana nih mulainya ya. Ini adalah kesempatan teman-teman semua untuk tanya sebanyak-banyaknya, karena pertanyaan akan langsung dijawab oleh pembicara kita hari ini. Keren nggak? Kalau misalnya mungkin episode pertama sampai episode ke-6 kita di YouTube channel teman-teman, dan itu kita syutingnya tapping ya. Tapi kalau hari ini kita langsung live, langsung ketemu dengan pembicaranya. Saya juga sangat-sangat excited buat hari ini ya. Nah teman-teman, nggak cuma itu aja, kita juga akan ada bintang tamu yang spesial. Kita ada Mbak Hayuning Sumbadra, seorang fashion designer, lecturer juga, dan juga founder dari Adra World. Wow, keren ya. Nah kalau misalnya buat teman-teman fashion enthusiast nih, kalau pengen bertanya seperti yang saya udah jelaskan di awal, sabar ya, jangan buru-buru, jangan langsung aja di kolom komentar ya. Disimpan dulu pertanyaannya ya. Nanti kita ada sesi khusus buat Q&A yang akan dijawab langsung oleh pembicara kita hari ini. Nah, tapi jangan lupa ya, saya ingatkan untuk follow juga nih Instagramnya Indo5.com, Indonesia5.com teman-teman. Like juga, komen juga setiap postingan dari Indonesia5.com teman-teman. Siapa tahu hari ini adalah kesempatan teman-teman dapetin giveaway juga. Kita ada giveaway teman-teman ya, jangan khawatir teman-teman. Nah teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi, saya persilakan untuk speaker kita hari ini untuk join dengan live-nya kita. Silakan.
Mbak Bulan. Halo Mas Bobi, apa Mbak Bulan sudah kabar? bergabung dengan saya hari ini. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Wow, Terima cantik sekali hari ini Mbak kasih, Bulan. Mas Bobi juga ganteng sekali, luar biasa. Terima kasih. Apa kabar? Mbak Bulan di mana sekarang Mbak Bulan? Aku Lagi di Jakarta kan atau di luar kota? lagi di Bali karena kita lagi buka konsep store di sini, Wow, di FD Bali. ya. Jadi aku lagi ngurusin konsep store Oke. fashion division di Bali gitu. Tapi aku tetap bolak-balik Jakarta. Oke, wow. Dan teman-teman semua, kita juga sudah kehadiran ada Mr. Khalid. Yeah, Halo Mr. Khalid. Alhamdulillah, and you? How are you? I'm good. Yeah, Long I'm in time no Paris, see. all good. Nanti So, are you in No, Paris I'm right in now Paris. or I'm in preparing Indonesia? for the coming big delegation from Indonesia Oh. that are going to present their Okay. collection during week. Okay. And everything is amazing, Wow. Alhamdulillah. I hope you as well. And we are associated today. You have a jean jacket, I have a jean jacket, so we are together. Yep. Oke. Nah, teman-teman semua, kita sudah kedatangan Mr. Khalid. Ini kesempatan buat teman-teman semua untuk bertanya ya. Karena kita datangkan langsung nih ya dari Paris buat ngebantu teman-teman untuk bisa lebih lebih yakin lagi dengan bisnis yang teman-teman jalankan sekarang ya. Nah, apakah kita sudah datang sudah join bersama kita Bapak Rizky Arif Dwi Prakoso? Teman-teman sambil nunggu kita mungkin langsung ngobrol-ngobrol dulu kali ya sama Mbak Bulan. boleh. Mbak Bulan sudah berapa lama? Aku udah total tuh dari September awal, berarti 5 bulanan ya. Iya. September 5 awal. bulanan, dan itu khusus Oke. 5 bulan itu sekalian project yang aku ceritain tadi itu, Mas Bobi. Jadi FD buka konsep store di Oke. Bali. Oke. Jadi itu kita kumpulan dari Oke. local brand dari Jakarta, Bali, dan Surabaya gitu kebanyakan. Oke, sudah sejauh mana nih Mbak progresnya? Sudah berjalan berjalan. atau masih? Jadi 15 Februari itu ya kita udah soft opening, terus penjualan udah setiap hari, dan kita juga ada kafenya juga di dalam gitu sih. Oke, dan teman-teman semua, kita sudah bergabung bersama kita hari ini ada Bapak Rizky Arif Dwi Prakoso. Halo Bapak Arif. Halo, hai guys. Hai. Halo Mbak. Baik. Apa kabar? Thank you for joining with us today. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya percaya bahwa teman-teman semua di sini, speaker kita hari ini semuanya sibuk, tapi sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama teman-teman fashion enthusiast di rumah semua ya. Bapak Rizky, apa kabar Mbak? Baik. Rizky, apa kabar hari ini? Baik. Lagi sibuk apa nih Pak? Jualan parfum. Tapi saya baru ini ya, jujur saya baru tahu kalau ada perfumes namanya Humans. Jadi kena sempat googling juga dan pengen cobain juga sih salah satu produknya Humans. Nanti setelah ini saya akan cari tahu juga. Oh ya, harus dong. Terutama produk kolaborasi kita akan bawa ke Paris sih. Harus banget. Oh, oke. Nah, Human itu dijual di mana ya, Pak? Apakah sudah masuk ke marketplace atau ada store Untuk khusus? sekarang sih 90% masih di online ya, online channel di market. Beberapa kali kita hadir di offline. Pernah di Grand Indonesia, ada di Asta juga, pernah di. Oke. Nanti saya akan coba cari ya, Pak. Atau mungkin ditunggu Pak kirimannya, Pak. Oke. Teman-teman, mungkin teman-teman di rumah semua sudah penasaran nih, pengen tahu lebih lanjut lagi ya tentang fashion division itu apa ya, terus Paris Fashion Week itu apa. Mungkin saya akan langsung tanya ke Mr. Khalid ya. Paris Fashion Week itu apa sih? Dan bisa nggak dijelaskan buat teman-teman yang mungkin pengen tahu apakah itu hanya sebuah fashion show saja kah, atau ada visi dan misi tertentu dari Paris Basically, I think to put everything clear and so like that people also know. So Paris Fashion Week, what it is. So basically, it's period during where the Federation of Haute Couture and Fashion, la Fédération de la Mode in Paris, organized a series of events present the latest collection of brands that they selected by their committee, etc. And during the week,
what they Okay. do, they promote the latest creation of, so everyone know them, Dior, Chanel, Laurent, etc. Okay. And also the latest innovation that are happening in fashion, so in terms of technology, in terms of sustainability, in terms of etc., etc. Okay. And people from all around the world, basically, they Paris during those weeks. So we have several periods. We have haute couture, menswear. We have also women's wear, and where people from all around the world come to, and they exchange. Basically, they see the latest creation brands that are basically the most brand around the world. So of new brands that the federation also promote during the Paris Fashion Week. To basically, see what is happening in fashion, what is happening in art, what is happening in culture, etc., etc. And like that, but go together in the same direction, and art and culture. And during the week, basically, Fashion Division, what we do, but basically, we organize our event. We are totally independent of the federation. Okay. We are totally independent from the official calendar Paris Fashion Week, but our main goal, it's really to present great brands from Indonesia that we meet every time throughout the years, like Adra, like Harry Halim, like Purana, like many others, to tell to the world that in Indonesia there are great designers that do great things, and like that to give a spotlight to Indonesia. Okay. Is that any requirement to join with Paris Fashion Week, for example, like the term and conditions? How to apply to join with Fashion Division? So basically, we have our own selection process. So we base our on the uniqueness of the brand, the authenticity. So we check what the brand has to offer. We check what there is already on the market. We check the trend. And we see if the brand has the requirements to join our event in Paris. The second one is the ethic. Ethic is really important for us, and I think everyone should also put ethic at the center of their business model. So designer and the brands that join Fashion Division to be ethic in the way they do business and so on. And the last one is the sustainable business model, because we are facing also many issues regarding global, etc., etc. So we need also to find on our side new models on which we base ourselves to protect our environment. So those are three main areas that we took into consideration, and then we work with here in Paris, that is also making the selection process with us and telling us, okay, this brand has a potential to come and catch the attention of international people, because as I told you, people from all around the world come to Paris, and create new opportunities for them to get collaboration, to get projects with artists, stylists, and so on. So this is how we work with Fashion Division. And then after, if you want to join the official calendar of Paris Fashion Week, which is different, so like that, here with everyone, our design. Wow. Yes. Everyone can join, right? As long as they have the brand, and they need or the to product. see themselves in a long term in Paris, and they need to pass the test. That's the federation, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, the French Fashion Federation, that is handling the official calendar of Paris Fashion Week. But they will tell if they select them or not. But first, they need to come settle in Paris, see them being in Paris long term, and then they see with the federation. Oke. Nah, Mbak Wulan sendiri nih, Mbak Wulan kan salah satu founder Fashion Division juga, ya. Nah, apa sih kontribusi Fashion Division untuk acara Paris Fashion Week? Oke, kontribusi kita tuh untuk membantu local brand dari Indonesia untuk juga bisa showcase di Paris Fashion Week, karena seperti yang tadi udah Halid jelasin ya, lumayan detail juga tentang apa sih itu FHCM gitu. Jadi FHCM itu dia yang menentukan siapa sih brand yang bisa masuk on their official calendar.
Itu pun ya itu mereka yang hanya mereka yang bisa menentukan official calendar atau on schedule. Jadi brand-brand baju tersebut gitu, fashion tersebut, mereka harus apply ke FHCM dan banyak sekali syaratnya. Dan mereka akan tentukan apakah this brand bisa masuk official calendar atau tidak. Misalnya tidak, mungkin this brand bisa masuk yang off schedule. Karena off schedule itu sendiri banyak, bukan hanya fashion division yang mengadakan fashion show atau Paris Fashion Week yang off schedule, yang tujuannya juga sama, untuk membantu atau menjembatani brand-brand yang belum mampu untuk masuk ke dalam official calendar, which misalnya masalahnya adalah budget, karena budgetnya sangat tinggi. Udah semuanya pasti udah tahu ya, untuk budget fashion show di sana bisa 8 sampai 10 M hanya untuk satu brand. Dan kedua, tidak boleh sharing slot, itu nggak boleh kalau untuk masuk di official calendar. Jadi mereka harus punya show sendiri. Misalkan brand A, mereka harus ngadain show sendiri dengan fashion show production yang mereka pilih, misalkan di tempat tersebut gitu. Jadi itu syaratnya. Dan seterusnya dan selanjutnya mereka juga harus partisipasi di Paris Fashion Week ini selama 3 season berturut-turut. Jadi nggak boleh kayak cuman sekali showcase and then mereka langsung official calendar. It's not possible. Nggak mungkin, karena syaratnya banyak banget dari mereka. Ya, maka dari itu fashion division di sini membantu mereka untuk menjembatani, misalkan memang belum mampu untuk masuk official calendar, why not kita tetap showcase dan memperkenalkan brand tersebut di market di Paris ya, showcase di sana juga, dan audiens yang kita undang pun fashion industry di Paris Prancis tersebut gitu. Jadi kita menolong mereka untuk showcase di Paris Fashion Week. Betul sekali. Huge money ya, Mbak, kalau kita harus ada modal dan sangat tinggi. Maka dari itu kita buat sharing slot, dan itu benar-benar sangat-sangat terjangkau untuk mereka bisa sharing juga, untuk bisa dilihat juga oleh fashion industry di Paris Prancis itu sendiri. Jadi sangat-sangat membantu untuk brand-brand baru ya, especially gitu. Oke. Wow, jadi kalau kita buat teman-teman di rumah nih, kalau misalnya pengen join sama Fashion Divisions, sekarang udah gampang banget, udah mudah banget, tinggal ajuin aja syarat yang dibutuhkan teman-teman ya. Nah, tapi saya penasaran nih teman-teman ya, dengan brandnya Humans nih. Siapa di antara teman-teman yang baru tahu kalau misalnya ada perfume dengan brand Humans? Jujur, saya baru tahu, dan saya penasaran pengen cobain. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang pengen tahu nih, kira-kira asal-usulnya, langsung saja tanya ke Bapak Rizky nih. Pak Rizky, gimana sih Pak awalnya bisa membangun Humans? Dan kenapa namanya Humans? Jadi ya halo semuanya. Halo. Juga kayaknya banyak ya, teman-teman dari followernya Humans juga ada yang minta turun harga iOS tadi. Kenapa kita Saya nggak minta turun harga. Saya minta dikirimin aja. Kayak minyak goreng ya harga. Betul. Sih, sebenarnya mimpi awalnya satu ya. Masalahnya sih, pertama sebenarnya masalah personal. Diri sebenarnya seorang user fragrance. Dan dulu tuh sering banget ketemu sama klien, ketemu orang-orang penting, ngerasa perfume satu hal yang esensial banget untuk dipakai. Ya, setuju kan? Setuju, tapi ngerasa cari perfume dengan harga yang affordable itu nggak susah banget gitu. Terus kita ketemu betul sekali. Ya kita gampang banget nemu parfum yang harganya di bawah 50.000 tuh banyak banget. Tapi kelas dikit cari parfum yang brandnya udah bagus gitu. Itu harganya tuh di atas 1 jutaan semua gitu. Dan kita ngerasa bahwa ada something yang bermasalah di sini. Dan kita ngelihat bahwa ya ternyata memang dominasinya market di Indonesia memang parfumnya dari Eropa. Dan kita ngerasa kenapa kita sebagai negara yang punya resources, punya sumber daya untuk membuat parfum dengan kualitas yang bisa compete. Nggak kalah dengan Europe. So that was I ngerasa kita harus bikin brand yang kualitasnya bisa competing dengan brand-brand dari Eropa maupun dari luar juga gitu.
Betul, betul. Ada ini nggak sih, ada range harganya nggak sih? Pak? Range harganya kira tuh sampai Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran juga nih, kita ada kedatangan juga nih dari Adra World ya. Boleh nggak sih sedikit cerita bagaimana perjalanan membangun Adra World nih Halo. dari bahan? Jadi perkenalan ada di sini bareng sama Evans karena ada anak kami di sini manusia Akbar Janma. Jadi ini adalah hasil kolaborasi Human dan Adra World dan kami akan berangkat bersama di bulan Maret lagi. Wow. Ya, Yes. I cannot wait. sendiri, wah, aku merasa Adra World itu kayak anak pertamaku, jadi bertumbuh bareng Adra World. Kan Adra World itu lahir 2015, which is 7 tahun. 7 tahun yang lalu. Hampir 7 tahun ya. Hampir 7 tahun yang lalu. Tapi ya sempat vakum karena aku lanjut sekolah di Milan waktu itu. Vakum. Oke. Seperti banyak brand lainnya terpaksa vakum karena pandemi. Tapi ya Betul. Fashion Division di Paris Fashion Week ini nanti akan menjadi panggung lahir kembalinya Adra World gitu. Yay. Oke. Berarti Adra World itu apa ya, Mbak, produknya? Entah itu mungkin buat perempuan kah, buat laki-laki kah, atau bisa Untuk wear, menswear, tapi karena di Paris Fashion Week ini nanti kita buat fall winter women's wear, jadi bakal kita Oke. Kayaknya delay ya suaranya. Suaranya putus-putus, Mbak? Iya, karena Iya. nanti ini fall winter untuk women's wear, jadi yang akan dibawa Oke. Oke. Nah, Mbak, kita kan lagi pandemi nih. Ada nggak sih tantangan ketika menjual produk di saat pandemi? Karena kan seperti yang kita tahu kan mungkin orang juga sudah tidak menjadi kebutuhan primer ya, sebuah pakaian misalnya. Nah, bagaimana caranya mensiasati itu biar orang tetap belanja tapi dalam keadaan kalau pandemi aku seperti sekarang? tadi mungkin aku beruntung karena satu-satunya kok nge-lag. Halo. Kita Ya. kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oh, oke. Oke, Ya. kedengeran nggak? Kalau aku terus terang jadi ngikutin flow aja dan bener-bener istirahat karena kayak kata Kak Bobby tadi kan kayak fashion itu nggak jadi kebutuhan sama sekali kan, dan aku juga nggak mau Betul sekali. Betul sekali. baju belum tentu ada yang mau beli gitu. Tapi kebetulan aku juga dosen, jadi justru selama pandemi tuh aku tetap ngajar dan aku jadi punya banyak kegiatan lain yang bidangnya ini justru mengajar gitu. Jadi aku tapi nggak cuma di kampus yang tempat aku jadi dosen, aku juga jadi semi keliling Indonesia. Jadi aku ngajar mama penenun di ngajar ya Mbak? Ngajar fashion design? Kalau di kampus fashion design, tapi di saat murid jadi penenun itu jadi disederhanakan pelajaran-pelajarannya. Jadi mungkin judulnya tetap bisa dibilang fashion design, tapi aku mengajarkan mereka teori warna, aku mengajarkan mereka bagaimana mengubah tenun jadi lebih masuk ke sekarang. Nah, buat yang bisa diolah menjadi baju, dan gimana kalau sudah diolah jadi baju atau nanti itu nggak banyak kain yang terbuang. Jadi kayak bagaimana memanfaatkan helai mereka. Wow, seru ya. Aku lebih banyak ngajar daripada jadi kalau ditanya
gimana tetap jualan baju. Terus terang aku selama 2020 2021 kemarin kayak ya udah deh gitu, mungkin memang harus istirahat jualan baju, jadi aku fokusku ke hal lain. Betul sekali. Jadi masih ada pemasukan ya, Mbak ya? Ya, dan Mbak audiens. Iya, putus-putus, Indra. Oh, tadi ada yang komen Ambar Janma, terus aku cuman kayak lebih. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, mungkin boleh langsung ada Q&A mungkin ya teman-teman semua? Apa nanti aja? Oh, nanti ya terakhir ya. Jadi sabar ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen nanya nih, udah banyak di kolom komentar, sabar. Kita ada segmen buat kalian khusus untuk Q&A ya. Oke, saya lanjut ke Mbak Wulan nih. Mbak Wulan, dalam Paris Fashion Week itu ada namanya on schedule dan juga off schedule. Nah, itu apa ya Mbak? Bisa itu dijelaskan? mungkin yang tadi udah aku jelasin dikit kali ya tadi. Jadi on schedule, ya benar. On schedule itu adalah official calendar. Jadi schedule yang sudah dibuat dan disetujui, misalnya brand tersebut oke bisa masuk official calendar oleh FHCM. Kalau on schedule, off schedule adalah independent show during Paris Fashion Week yang tadi sama aku bilang bertujuan untuk menjembatani mereka juga untuk masuk pasar Prancis, dan itu banyak sekali. Jadi beberapa fashion show production yang apa namanya berpartisipasi di Paris Fashion Week off schedule itu banyak sekali, bukan hanya fashion division. Mungkin tapi dari Indonesia baru kita ya, Khaled. It's only us ya, fashion show production yang off schedule dan apa namanya berpartisipasi di Paris during Paris Fashion Week itu hanya baru fashion division dari Indonesia. Namun banyak juga dari negara-negara lain, contohnya ada Oxford Fashion Studio, ada Fashion Week Studio dan lain-lain. Nah untuk tahu gimana sih ini jadwalnya, aku mau tahu deh ini off schedule atau on schedule. Nah biasanya itu bisa teman-teman bisa cek di fashionweekonline.com. Nah, biasanya tuh mereka ada table schedule. Kita setiap Fashion Week selalu schedule kita tuh masuk di fashionweekonline.com, dan mereka jelaskan juga yang warna orange tuh biasanya yang on schedule. Aku nggak tahu ya sekarang yang tahun ini mereka perbedaannya gimana. Jadi mereka membedakan antara this color itu yang on schedule, yang another color yang off schedule gitu. Teman-teman bisa cek di situ. Off schedule. Di fashionweekonline.com gitu. Oh berarti on schedule sama off schedule itu bukan berarti diterima dan bukan ya? Sama sekali. Jadi off schedule itu yang sharing slot, yang sharing show. Kalau on schedule itu yang official calendar yang mereka join FHCM. Ya, show tunggal. Wajib show tunggal. Sangat wajib show tunggal. Ya. Nah, buat Mr. Khalid, siapa nih kira-kira audiens yang akan ke Paris Fashion Week yang diselenggarakan oleh Fashion Division? Yeah. Who is the audience? For the audience, it's various because our audience is international. So we have people from USA, from Africa, from East Europe, Paris, from Spain, etc., etc. And then the person that we invite, of course, fashion media. We invite celebrities, influencers, TikTokers, people that can support, to give a spotlight to what is happening in Indonesia, and people also with whom the brands after the show can maybe think about collaborate, because we promote also collaboration between brands, because it's a new model that we need to dig more, we have also fashion pros, so buyers, people also from the federation, officials from different embassies, senators. So voila, it's really a guest of top level in Paris, and I'm waiting for you guys to introduce you to them. And basically our main goal, as Wulan said, is really to give a spotlight to Indonesian fashion,
that in Indonesia, but we have also good brands, good designers with whom you can collaborate in the future. Oke. Wow. Oke. Nah, teman-teman semua, kita lanjut ke humans ya. Saya penasaran nih, bagaimana caranya awalnya humans dan juga Adraworld tuh bisa berkolaborasi. Gimana tuh awalnya? Idenya dari mana? Mungkin aku dulu kali ya, sedikit cerita. Boleh. Salah satu yang menurutku spesial dari Adraworld itu, menurut aku Adraworld adalah brand yang memiliki purpose ya. Jadi kayak tadi Adra udah cerita, instead of Adraworld ini ada hanya untuk jualan, Adraworld juga menurutku brand yang dibaliknya ada Adra, dan I don't think ada orang yang passionate itu terhadap Indonesia dan memiliki brand lain. Sehingga ketika kita punya satu misi bahwa untuk mengenalkan parfum Indonesia, Eropa, starting from Paris, dan ada kesempatan dari Fashion Division, itu ada yang cerita ke aku, ya kita merasa bahwa ya ini something yang purpose-nya ada di value-nya kita berdua antara humans dan Adraworld gitu. Sehingga Betul. dari long journey ya, 2 tahun lebih ya. Iya, jadi Adraworld dapat invitation pertama dari Fashion Division itu di 2019. Jadi kayak Adraworld sibuk, kita udah nyap apa, dan awal tuh aku cerita ke kami dari sebelum terus ya bahkan sebelum ada humans, jadi aku cerita ke Rizky kayak, oh aku di terus ini waktu itu humans umurnya belum 6 bulan. Humans umurnya 6 bulan, waktu itu dia bilang humans bisa sponsor gitu. Terus aku kayak wah, Oke. Dan ini benar-benar udah ngomongin ya dikerja dari 2019, dari awal 2020 tuh kita waktu itu persiapannya untuk PFW, boleh kan dikasih? Waktu itu persiapannya tuh untuk Paris Fashion Week 2020, Oktober 2020 pertama kita berangkat, tapi terus diundur lagi jadi 2021, tapi Delta jadi diundur lagi jadi tapi dalam jangka waktu itu juga kayak aku sebagai fashion designer aku merasa jadi makin matang. Ini juga human selama pandemi tuh growth-nya bener-bener menurut aku bisa dibilang gila ya, kayak mereka jualan parfum online. Biasanya kita harus cium dulu baru kita. Ini mereka jualan sekarang ratusan ribu botol kali ya, terjual jutaan. Betul. Wow, keren. Tapi kan Adra sama humans kan bener-bener yang beda gitu loh. Adra sendiri dari fashion, terus tiba-tiba humans itu perfume. Nah, pasti kan ada tuh misalnya kayak visi dan misi yang mungkin harus dicocokin, atau mungkin ada beberapa yang mungkin nggak selamanya kayak sejalan. Nah, itu gimana ya cara biar kalian tuh connected, biar kalian tuh benar-benar kayak oke, kita punya satu visi dan misi yang sama nih. Itu gimana? Ya ributnya pasti banyak ya, karena betul. Ributnya pasti banyak, betul. Apalagi dua kepala yang beda, dua brand yang beda, punya misi yang nggak sama juga. Kita mencoba untuk menikahkan value yang kita punya, dan kita menikahkan dua brand. Dan setelah sebenarnya proses dari research produknya sendiri itu juga satu perjalanan yang kita akhirnya value, karena dimana selama perjalanan kita membuat produk bersama ini, kita juga dibantu oleh banyak orang-orang keren yang orang-orang perfumer kita juga perfumer di Indonesia, dan
Adra World juga adalah fashion brand dari Indonesia yang punya mimpi untuk mengenalkan produknya di Eropa. Karena Humans pun punya mimpi itu. Akhirnya kita ketemu bahwa ini value yang kita kawinkan bareng, yaitu adalah Ambar Janma, lahir dalam bentuk nama yang artinya manusia harum. Di produk ini kita punya mimpi untuk jadi manusia-manusia yang berani untuk mengharumkan Indonesia dengan cara masing-masing gitu. Oh, nice. Dengan Betul, setuju. Saya setuju sih kalau itu. Putus ya. Oke, buat Mbak Bulan, Mbak Bulan lagi nih ya. Selain Paris Fashion Week, apa saja nih program dari Fashion Week? Kita selain Paris Fashion Week, tapi gini, dasarnya sih kita adalah fashion show production. Jadi kita ya utamanya adalah Paris Fashion Week. Namun beberapa program kita juga yang favorit gitu, banyak sekolah-sekolah fashion yang ikut di program kita, yang mereka juga masih student. Mereka bisa join di program kita yang untuk magang ke Paris. Jadi kita ada internship to Paris. Jadi mereka magang, mereka interview sama kita, dan melihat brand mana aja nih yang cocok untuk kita tempatkan untuk mereka gitu. Jadi kita kirim mereka selama 1 sampai 2 bulan untuk magang di fashion industry di Paris, Prancis gitu. Itu salah satu program kita. Terus yang terakhir kita juga ada student exchange, tapi kalau ini lebih ke kita kerjasama langsung dengan sekolah-sekolah fashion. Jadi kita nggak langsung ke studentnya, tapi kita kontrak sama fashion school di Indonesia untuk mereka mengadakan program student exchange ke Paris, Prancis gitu. Jadi mereka nanti di sana lebih ke sekolah, ada course, ada kelas, or fashion design atau workshop gitu. Itu lebih ke student yang baru biasanya gitu. Nah berarti Mbak ini pertanyaan selanjutnya itu sama seperti yang tadi, berkesinambungan nih sama pertanyaan yang tadi, masalah on schedule, off schedule, sama ini sharing season, sama satu show tunggal. Show. Nah kalau ngomongin itu berarti kan kita harus ngomongin budget ya. Kita harus ngomongin budget ya. Nah budgetnya itu apakah internship, student action juga ada budgetnya atau ditanggung full oleh? Enggak, tentu pasti ada budgetnya. Seperti fashion, kita mulai dari internship dulu ya. Internship itu bersama dengan fashion exchange, fashion internship itu per month, yang 1 month itu kita fee-nya adalah 3.000 euro, dan yang 2 bulan adalah 6.000 euro. Dan itu sudah termasuk kita tempatkan di perusahaan di Paris, Prancis gitu. Plus visa juga udah termasuk visa, karena visanya ini kita yang urus, wajib visa untuk magang. Jadi harus legal visa, nggak bisa turis visa. Jadi benar-benar harus visa magang untuk bekerja magang gitu. Kalau yang untuk Paris Fashion Week tadi ya, next-nya. Untuk yang Paris Fashion Week itu kita ada 10.000 euro. Untuk sharing slot ada 15.000, ada 20.000 if I'm not mistaken ya Khaled. Dan solo show kita benar kan? Ya, dan itu 10 looks. Tapi ini sharing slot ya, sharing with all the brands gitu. Dan tahun ini nih Mas Bobby, aku juga mau info nih. Tahun ini kita yang tanggal 5 Maret kita ada 13 desainer. Dan yang tanggal 6 Maret kita ada 10 desainer. Gitu. Ya, banyak. Jadi totalnya kita ada 4 show. Jadi 5 Maret kita ada 2 show, 6 Maret kita ada 2 show. Ya, dan yang 6 Maret juga kita ada bawa skincare yang lagi naik daun juga nih di Indonesia. Rahasia. Jadi yang 5 Maret kita ada Human, perfume yang sangat lagi terkenal nih di Indonesia. Nah, yang 6-nya itu skincare. Gitu. Jadi bakal heboh banget nih. Wow. Ya. Keren. Saya nggak sabar. Ya, 5 dan 6. Ya, teman-teman ya. 5 Maret nah. Ya. 6 ya. Ada 6 brand.
Ada Mas. Wow, keren. Aduh, ngarang nih. Nah, berarti Yang 5 Maret ada 13 brand, yang 6 Maret ada 10 brand. Oke. Ya. Oh, wow, oke. Teman-teman Ya. jangan lupa yang dicatat teman-teman ya, biar nggak ketinggalan. Ya. Nah, berarti Mbak Ulan ini langsung ke pertanyaannya Mr. Khalid yang mungkin sudah dijawab juga tadi sama Mr. Khalid ya. So, what the TNC to join with the fashion division programs? Nah, apakah Humans dan Andro itu sudah memenuhi kualifikasi dari fashion division sampai akhirnya bisa membawa Humans dan juga Yeah, of Andro course. ke Paris Fashion Week? As Adra said, I contacted her in 2019 because Yeah. I spotted her on Instagram and I saw what she was doing. It was quite interesting. And then we met our office in Jakarta and we exchanged and I asked her what was her vision, mission, what she was looking to do with her brand, etc. And then we give her insight as how it works in Paris. So we told her that Paris is really selective. You need to be really creative and unique to make your space in Paris, etc., etc. So we accompanied her in the way how she can present something great. Once again, is totally independent from FHM and official calendar, etc. And then for Humans, but basically they have a history together. So basically, as we tell Adra, because it present quite a budget to present their collection during Paris Fashion Week, even if it's for a sharing show. What we say to brands that think to join our program, why not collaborating together? So like that, you can to join our programs, and like that we can also make the promotion of, for example, Humans, that is a perfume brand, or accessories brand, or hat, or sneaker. And like that, it reduces the cost to participate to our program, so everyone is kind of happy with the situation. And what I found interesting, with Humans is that they want to also enter in the perfume market that is really competitive as fashion. With the international standard, following the international standard, because they have an international certification, and to produce a quality perfume made in Indonesia that represent also the excellence of Indonesia in terms of culture, heritage, art, etc. Yeah, and we said, yeah, totally yes, because it's totally the same vision that we have as well with Fashion Vision. What basically Paris, we introduce them to people in Paris, and then continue to accompany them throughout the development of their brand even after the show, and see what is becoming of them, So that's basically how it works. So if brands want to join Fashion Division, but just contact us. You have our contact details. Send us your portfolio, so like that we can evaluate what you are doing. We can see if you are ready to join Paris Fashion Week and be seen by influential people, etc., etc. Or point you are not ready yet. If you want, we can also accompany you to be ready, so we can give you insight on what are the trends, what is happening in the fashion industry in Paris and the world, and they can represent something that's more related to what is happening now, and we accept, and then we announce to them officially that we accept and them during our show, and once we send them this announcement, but they can join whatever package or whatever program they want. So, yeah. Jadi teman-teman semua, Fashion Enthusiast di rumah, kalau misalnya pengen join sama Fashion Division, langsung aja tanya langsung sama Mr. Khalid atau sama Mbak Wulan ya, atau langsung follow aja Instagramnya mereka. Nah, berarti saya lanjut ke pertanyaannya untuk Alda ya? Adra. Sorry. Untuk Adra ya, dan juga Humans. Nah, sejauh mana persiapan Human dan juga Adra World untuk Paris Fashion Week 2022? Well, semuanya deg-degan. Deg-degan. Saya juga deg-degan. Kita actually sebenarnya di Indonesia itu udah pernah ngadain offline launching, dan waktu
Oke. Kita latihan juga sih pas ya. Waktu itu kita bikin di bioskop gitu, plan launchingnya. So far kita akan rehearse dari yang udah kita lakuin, tapi kita bikin lebih banyak persiapan lagi lah ya. Jadi tapi segala halnya masih kita persiapkan sih. And we're going to. Kalau secara presentase sudah berapa kali? Ya, Ceritain yang ini dong, yang Ambar Janma untuk orang-orang di Paris. Oh, anyway, ya selain dari launchingnya sendiri kita di sana, kita juga akan distribute Ambar Janma ini for free ke beberapa orang yang ada di Paris. Wow. Ya. For free. Saya siap loh menunggu satu ya. Tetap Mas Bobby. Saya mau loh kalau for free loh. tetap usaha. Tetap usaha ya tadi ya. For free-nya bukan dari kita, tapi justru dari teman-teman di Indonesia. Jadi kita minta support teman di Indonesia untuk, jadi mereka beli satu Ambar Janma, tapi untuk Paris. So Oke. yang kita berikan kemarin adalah Indonesia Harumkan Paris. Jadi kita banyak banget bantuan. Kita juga sebagai Adra World dan mau sayang thank you juga buat banyak sponsor yang udah bantuin kita untuk nyiapin produk ini. So ya misinya adalah diplomasi ya, supaya kita bisa kenalin jalan hal ya, bahwa kita bisa ada nih parfum dari Indonesia. Dengan konsep ini harapannya selain dari humans-nya bisa dikenal di sana, kita juga berharap brand Indonesia lainnya juga akan lebih mudah untuk punya akses. Amin. Itu mimpi kita maju di industri-nya. Langkah awal sih. Jadi bukan kita sadar betul atau yang kayak gigantis, wow, PFW gitu. Langkah awal depannya akan harus konsisten kan. Paris, tapi ada humans dan Adra World berikutnya di Paris Fashion Week tahun depan lagi gitu. Jadi kayak kita tahu ini adalah awal, dan kita yang banyak lagi brand-brand Indonesia lainnya. Iya. Betul. Amin. Nah, saya mau satu pertanyaan terakhir deh buat Mbak Wulan. Boleh. Boleh ya, Mbak? Oke. Tadi kan sudah kita bahas masalah budgeting. Misalnya kalau misalnya kayak dari student exchange, terus internship juga kita ada budgeting. Terus misalnya pernah nggak sih ada satu case, misalnya Mbak Wulan ngelihat ada satu desainer Indonesia yang punya kans atau punya kualitas yang bagus kalau bisa dibawa ke Paris, but they have no budget misalnya. Itu pernah nggak sih mengalami case seperti itu? Terus apa tuh kira-kira yang bakal banyak banget Mas Bobby. Jadi kayak mereka mereka datang ke kantor kita, terus collectionnya juga bagus banget, brandnya oke banget, badan dia bilang saya bermasalah dengan budgetnya gitu. Walaupun fashion division itu sendiri kita sudah doing our best ya untuk membuat budget yang sangat-sangat affordable untuk bisa tampil di Paris Fashion Week gitu. Betul sekali. Jadi biasanya dari tahun ke tahun itu yang kasus seperti ini biasanya disponsorin sama pemerintah ada, ataupun disponsor sama ataupun kolaborasi sama another brand, itu bisa banget dan ada banget. Kayak pada tahun 2018 ya, itu makeover sponsor Titi Saputra misalnya gitu. Ya, terus terus jadi pada banyak beberapa brand-brand pada bawa sponsor, jadi mereka kolaborasi. Jadi menguntungkan untuk kedua belah pihak ya. Brand tersebut juga fashion designernya gitu. Banyak sekali. Yang tahun ini pun banyak sekali sponsor-sponsor yang terlibat dalam perhelatan fashion show kita ini gitu. Ya. Betul. Jadi teman-teman semua di rumah, teman-teman fashion enthusiast, kalau misalnya punya brand atau punya produk, tapi masalahnya dengan budget nih, karena mungkin
walaupun Mbak Wulan bilang Yeah. kita sudah bikin budget se-affordable mungkin, tapi mungkin masih terasa sangat ekspensif. Bisa buat teman-teman semua, caranya gampang, tinggal mungkin Iya, cari sponsor benar. ya Mbak Wulan ya. Cari Cari kolaborasi, kolaborasi dengan brand sponsor. lain untuk bisa Iya, lebih iya, sharing iya. juga, sharing profit juga mungkin, atau mungkin bisa saling menguntungkan kedua Iya. pihak brandnya Mbak ya. Oke, Yes. Mbak Wulan, kita akan langsung ke sesi Q&A nih. Ada beberapa teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan ya. Mungkin kita langsung saja ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama datang dari Adizio Bima ya. Ini bertanya untuk humans ya. Buat humans, pesan apa yang berusaha dibawa dari Amber Janma untuk Paris? Dan apa nih yang membuat terus yakin buat maju ke Paris tahun ini? Well, Thank you. oke. Pertanyaan bagus banget dari siapa tadi? Dari Oke. Adizio Bima. Ada beberapa poin yang kita mau bawa. Oke. Terus dari yang paling meaningful banget buat kita itu yang pertama adalah kita Indonesia selama ini dikenal sebagai negara penghasil bahan parfum, bukan sebagai negara yang memiliki brand parfum. Dan kita pengen itu kita pengen mengenalkan bahwa Indonesia punya brand parfum juga, dan brand parfumnya juga berkualitas dan bisa competing. That's why di Amber Janma ini produk yang kita develop lebih dari 2 tahun ini kita buat sesuatu yang beda ke industri. Kita buat sesuatu yang kita bisa bangga dengan teknologinya, kita bisa patenin teknologinya, dan bahkan sekarang kalau misalnya ada brand-brand luar yang mau bikin dengan teknologi yang sama, itu udah nggak bisa karena kita udah patenin teknologinya ini. Betul sekali. Satu hal yang kita mau bawakan ya, gue sih kita merasa bahwa ini saatnya. Well, sebenarnya to be honest, pengalaman kita, maksudnya kalau misalnya kita saat yang tepat untuk kita mulai untuk mencoba go international, nggak akan datang saatnya, karena kita saat ini humans ada di comfort zone. Orang Indonesia banyak banget dan marketnya juga masih luas banget. Kalau misalkan kita nggak ada objektif yang lebih besar, ya udah kita fokus aja ke market Indonesia. Tapi kita punya something else yang kita mau kejar, yaitu mengenalkan parfum Indonesia di luar sana gitu. Sehingga ya ini bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Ini it's very challenging, tapi we're willing. Yes. Tapi excited ya. Ya. Challenging, but excited. Yang kan memang pasti excited. Ya itu dua misi yang kita punya dari Amber Janma. Banyak juga bahan-bahan dari Amber Janma itu yang adanya di Indonesia. Oke. Nah, semoga tadi siapa pertanyaan pertama datang dari siapa? Sorry. Semoga buat Adizio Bima ya, jawabannya menjawab pertanyaan kamu ya. Semoga puas dengan jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Laninya Fabs, Lani NY Fabs ya. Ini mungkin pertanyaannya untuk Mbak Wulan mungkin ya. Bagaimana sih persiapan Paris Fashion Week di saat ini malah besarnya kasus Omicron? Apakah tetap jalan? Oke, Mbak Wulan kita jawab. nanti mungkin Halid ditambahkan sama Halid. Jadi siapa? Aku dulu ya. Kalau mengenai persiapan show, kita tetap berlangsung selama dari FHCM itu sendiri tidak mengumumkan cancelnya Paris Fashion Week atau tidak mengumumkan diundurnya Paris Fashion Week, dan selama beberapa brand beberapa brand-brand tetap mengadakan offline Paris Fashion Week, kita akan tetap ikuti itu, tetapi juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang yang dianjurkan oleh pemerintah setempat gitu ya. Seperti misalnya audiens normalnya bisa 350 ke atas. Kemungkinan
misalkan Betul. ada apa namanya peraturan baru ya, Berkurang ada 50% peraturan baru, misalnya. mungkin pemerintah setempat akan memberitahukan atau ya info untuk Membatasi. membatasi atau 50% dari audiens pada yang biasanya gitu, yang Betul. normalnya. Gitu sih. Ya. Betul. Oke. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Semoga Lani semuanya terjawab ya jawabannya ya dari Mbak Bulan ya. Oke, Laninya vibes ya. Semoga jawabannya Mbak Bulan puas ya, memuaskan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, datang dari Nadia_GNN. Ingin bertanya kepada humans, apa nih yang membuat humans memutuskan bahwa ini saatnya perform di Paris Fashion Week? Lalu untuk mendevelop produk Ambar Jama ini butuh berapa lama waktu yang diperlukan? Boleh share nggak experience-nya? Kenapa ini saatnya? Undangannya. Why not? Why not? Gitu. True. Why not? Jawabannya. Kapan lagi? Betul. Ya. Betul. Kapan lagi? Bisa the great experience. Kita sih, to be honest, kita ngerasa ini adalah journey yang panjang. Baik lagi ke pertanyaannya. Betul. Kayak juga consider achievement untuk humans dan work bisa launching produknya di Paris. Tapi ini adalah first step. Ini yang panjang banget. Betul. Kita nggak tahu kapan brand-brand Indonesia bisa hits di Paris. Tapi itu satu hal yang kita jadiin mimpi kita. Gitu. Jadi ya saat opportunity Tentu diambil. tentu kita ambil gitu. Ya itu. Yang kedua ya pastinya nggak cuma ngambil opportunity doang tanpa kita develop rencana dan produk kita dengan sangat-sangat baik gitu. Kita punya waktu, kita punya blessing in disguise di mana tadinya kita berangkatnya harusnya 2 tahun yang lalu, tapi because of it, kita mundur sampai dengan sekarang gitu, sampai dengan bulan ini. Jadi itu udah banyak sekali repetisi produk yang kita ciptakan. Jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini produk yang udah ini salah satu produk yang kita rencanakan dari pertama kali Humans ada, tapi baru selesai sekarang gitu, setelah udah lebih dari 2 tahun proses research-nya. Dan consulting with Khaled juga tentang produk. Berapa kali aku nanya apakah produk ini udah layak untuk kita jadikan produk yang kita lakukan gitu. Yang notabene Paris adalah jantungnya brand Paris, parfum dunia. So, betul sekali. Ada ini nggak sih? Ada ekspektasi nggak sih? Kayak misalnya kayak ini pertama kali harus booming kah, harus viral kah, harus sukses kah? Ada nggak sih ekspektasi ke situ? Atau berharap nggak sih? Atau ya udahlah. Of course ya, pasti ada ekspektasi ke sana yang kita bisa buat. Yang kita bisa buat gitu. Kita berharap banget ada international recognitions. Kita juga udah ngedaftarin produk ini ke Fragrance Foundation, ke Fragrantica dan lain. Tapi ya sekarang we really need prayers dari teman-teman dan harapan saya ya one day prestasi gitu. Dan balik lagi gak cuma untuk Humans dan Adra World aja, tapi ketika produk kita bisa dikenal sebagai produk dari Indonesia, kita ngerasa itu akan membuka jalan buat brand-brand lainnya pun akan jadi lebih mudah untuk bisa mengeksplor international market gitu sih. Keren. Wow, keren. Semoga Nadia_GNN ya, jawabannya dari Humans menjawab pertanyaan kamu ya. This is the last question for Mr. Khalid from Dev_B_G. What's the trend for Paris Fashion Week? You mean which next season? Fall winter? For fall winter trends, what I recommend this person to do is to go on premiervisionparis.com. Basically, she will find a really nice video that is resuming all the trends for fall-winter 2022-2023. Basically, there is a lot of way to see what trends. You have like Premier Vision that will give you the trends 1 year in advance.
You have WGSN that can also give you what's going to be the next trends in fashion. And one of the best way as well to see what will be the trends is to go on Parisian street, see people how they dress, you know, and it's check. So if she can check street style photos on internet, etc., she can have an overview on how to anticipate what is going to be launched the next season. But mainly, it's how I do to take the season. So I have Premiere Vision, which is a fair that is taking place in Paris every fashion week that is organized in Paris. And basically, you will go to Premiere Vision if you have the occasion to do so, and you will see all the of fabrics, etc. To give you basically an insight on what is going to be launched. So I hope this answer can help this viewer to can forecast the trends in the future. Okay, wow, good. Semoga ya buat Deb, _B_, jawabannya Mr. Halid menjawab pertanyaan kamu ya. Nah, teman-teman semua, sekarang kita sudah ke segmen Yes or No Questions. Thank you teman-teman di belakang ya. Oke, para speakers ya, sekarang kita masuk ke dalam segmen Yes or No Questions. Jadi saya akan membacakan nih pertanyaan kepada speaker semua, kepada Mbak Wulan, Mr. Halid, ke Adra juga, Pak Rizky juga ya. Nah, jika jawabannya yes, boleh mengangkat tangan kanan ya. Dan jika jawabannya no, boleh mengangkat tangan kiri. Dan tim Indo 5 akan mencatat nih siapakah kira-kira poin terbanyak. Itulah pemenang dari yes or no question ini. Okay, for Mr. Halid, the question is in Bahasa by the way. But if you understand, you just raise your hand. Yes, left yes, or apa right. tadi? Oh, kanan. Get it? Alright. Yes, Okay. kalau untuk yes itu tangan kanan. Kalau misalnya untuk no, tangan kiri. This is for no. Dino ya. Left hand. This is for right. For yes, sorry. Yeah. Do you understand, Yeah. Mr. Khalid? Okay, good. So, pertanyaan pertama. Dibuat dari serat kapas, banyak digemari karena sifat bahannya yang lembut dan juga nyaman. Apakah aku katun? Yes or no? Halid don't get it karena nggak ada translator ya. Ya, ini kanan. Mr. Halid, do you understand? He left. Kamu kanan ikutin aku aja. Karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia. If you answer yes, raise your hand, right hands. If your answer is no, raise your left hand. Okay? Kenapa kita ya? Okay, sudah ya? Okay. Question number 2. Bahan wool, bahan yang umumnya terbuat dari bulu domba, merupakan bahan yang kerap digunakan untuk pakaian hangat atau sweater. Yes. Yes or no? Ini yes kan? If you yes, raise your hand, right hand. If your answer is no, raise your left hand. Okay? Yes. Good. Number 3. Bahan sutra, bahan yang paling sulit dicuci karena harus memakai sikat. Yes or no? Pertanyaan parfum dong. Harusnya pertanyaan tentang parfum ya. Oke, pertanyaan keempat. Apakah betul kain chiffon Aduh, proses mana gue tahu. ketika itu harus dipresto menggunakan kain pelapis sehingga setrika tidak bersentuhan langsung dan menggunakan suhu medium?
karena sifat dari kain chiffon mudah bolong. Iya. Yes or no? Chiffonnya juga ada banyak masalahnya. Ya udah deh, yes aja. Yes or Ini no? kebalik nggak sih gambarnya kalau kanan jadi kiri, kiri jadi kanan apa gimana sih sistemnya? Iya. Oke. Next. Kain lurik berasal atau paling dikenal dari Jawa Barat. Yes or no? Lurik from West Java. Yes or no? Okay. Next. Banyak ya. No. Which one? No. Ini masih yang tadi. Hah? Oh, Ini yang pertanyaan selanjutnya. Oh iya, kan tadi Kain udah ya? lurik. Oh. oke. Yes, udah. Itu satu jawaban aja. Oke, next. Mewakilkan, kan? Can you write? Oh, ini terakhir. Oke. pertanyaan jebakan. Nomor selanjutnya. Kain endek berasal dari Papua. Yes or no? Kain endek Endek. Endek kali masa from endek? Papua. Iya. Oh, endek ya? Endek from Papua. Yes or no? Gantung aja. Aku juga nggak ada yang tukang. Nanti Tapi no. speaker boleh ya lebih raise Ini hand ya, kelihatan ya? lebih angkat lagi tangannya. Tangan aku di situ kelihatan kan? Oke, sudah. Kain endek berasal dari Papua. Yes. Yes or no? Ini bisa dipindahin nggak sih biar kelihatan mana nih yang angkat tangannya? Left, ya. Tim boleh ya? Oke, sebentar. Yang terakhir, Ulo. kain ulos berasal dari suku Batak, Sumatera Utara. Yes or no? Kain ulos berasal dari suku Batak, Sumatera Utara. Yes or no? Dipakai. Asalnya di sana. Nggak tahu. Oke, wow. Terakhir Selamat dari kalian hebat dong semua dari ya. Humans. Tentang fragrance. Boleh. Boleh dong, boleh. Oke, tim apakah ada pertanyaan tambahan tim tentang perfume nih? Oke, satu request ya dari Humans. Mungkin ada Oke, satu oke. pertanyaan tentang perfume. Tim, Dari apakah ada tim? Mungkin boleh Dari langsung yang di tempat chat saja. Dari aku. Oke. Pertanyaan. Oke, dari saya deh. Dari saya, ya. Gimana? Saya akan tanya nih, kalau misalnya yes, boleh angkat tangan kanan, Aku no, mau nanya. boleh angkat tangan kiri. Mitos atau fakta, kalau pakai perfume itu harus di area yang berdetak atau area yang memiliki nyawa. Nggak tahu, gue ngikutin Yes dia or no? deh. kata Iya, dia kayaknya iya deh. parfum But not only mitos. in that area gitu. Mitos atau fakta, menggunakan parfum itu harus di area yang Nggak berdetak. tahu. Jadi kita ngikutin si Rizky aja lah. Oke, tepuk tangan buat kalian. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Yes or No Questions. Kita akan tanya tim kita nih, kira-kira siapa nih yang mendapatkan poin paling banyak hari ini ya. Apakah timnya Mbak Wulan, apakah timnya Mr. Khalid, atau timnya Bapak Rizky dan juga Hayuning ya. Saya penasaran nih, kira-kira tim mana yang menang. Nanti hadiahnya Oh, gitu mendapatkan dong. ucapan terima kasih banyak dari saya. Kirain. Oke, tim, apakah sudah ada pemenangnya hari ini? Apakah sudah ada pemenangnya? Dan pemenangnya adalah, ini benar-benar menguasai karena mungkin emang pertanyaannya seputar dunia fashion ya. Oh, ternyata kita punya 3 pemenang seri. Kita ada Mbak Wulan, Pak Rizky, dan juga Mbak Hayuni mendapatkan 7 poin. Woo!
Khalid nggak ngerti dia. Mr. Bahasa. Khalid, don't be sad, yeah. You got 5 points because the questions all with the hasa, What you ya. said, brother. I'm sorry, but Yes, it's okay. Nah, teman-teman semua di rumah ya, inilah dia speaker kita, webinar pada episode ke-7. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Ibu Bulan juga terima kasih banyak. Mr. Khalid, thank you so much for joining with us today. Dan juga ada Bapak Rizky Arif Dwi Prakoso, thank you banget sudah menyempatkan waktu yang sangat sibuk join sampai kita hari ini. Dan juga untuk Mbak Hayuning Sumbadrar, thank you banget sudah join sampai kita juga hari ini. Semoga nanti Humans dan juga The World bisa sukses di Paris Fashion Week 2022. Dan untuk Mbak Ulan juga semoga fashion division ini bisa lebih mencakup lagi ke banyak daerah di Indonesia. And for Mr. Khalid, thank you. sukses for you, ya. Thank you. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join hari ini. Jangan kemana-mana ya, tetap stay sama saya karena sebentar lagi bakal ada pengumuman nih siapa yang mendapatkan voucher senilai ratusan ribu rupiah dan juga ada giveaway nih yang paling ditunggu-tunggu ya. Saya punya satu produk Humans yang akan saya bagikan buat kamu. Tapi cuma satu aja untuk satu orang yang beruntung teman-teman ya. Nah, terima kasih juga untuk waktunya sudah menyempatkan live streaming, memberikan pesan dan juga kesan ya, dan juga memberikan pengalaman yang tidak ternilai oleh buat teman-teman fashion enthusiast di rumah ya. Pokoknya banyak banget ilmunya. Saya juga belajar banyak juga hari ini. Buat teman-teman juga semoga di rumah juga bisa mendapatkan insight dari teman-teman semua untuk bisa belajar lagi ya. Pokoknya jangan lupa untuk follow juga Indonesia 5 teman-teman ya. Dan semoga sukses buat kalian semua. Terima kasih banyak. Thank you semuanya. Thank you ya semua. Bye. Thank Mas you. Budi, Rizky, Adra, bye-bye. Dan teman-teman semua, tidak henti-hentinya ya, saya mengingatkan kepada kalian semua di akhir acara nanti bakal ada kuis. Oh, udah dapat ilmunya gratis ya. Kita dengan pembicara yang sangat hebat hari ini. Udah itu kita kasih hadiah buat kamu ya. Kita ada voucher senilai ratusan ribu rupiah untuk 2 orang yang beruntung hari ini. Dan juga di akhir acara nanti kita bakal ada giveaway buat kamu yang beruntung hari ini. Bisa bawa pulang satu produknya Humans teman-teman ya. Tapi sebelumnya sebentar lagi bakal ada fashion show virtual dari siapa ya? Penasaran kan? Dari Adro. Silakan. Penasaran ya, pengen tahu nih, boleh langsung kepoin Instagram mereka teman-teman ya. Wow, tepuk tangan dong. Aduh, keren banget ya. Tadi saya udah lihat juga ya. Nah, kalau menurut fashion enthusiast nih, gimana nih? Komen di bawah ya. Keren nggak tuh fashion show-nya? Keren nggak videonya? Keren nggak koleksinya ya? Boleh langsung komen di bawah ya. Sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Nah, teman-teman, jangan lupa nih ya, saya nggak akan pernah bosan mengingatkan untuk follow Instagramnya kita di Indonesia5com dan juga like juga, komen juga konten-kontennya kita ya, untuk biar kamu lebih banyak kesempatan untuk bawa pulang hadiah hari ini. Wow, keren. Nah teman-teman, sekarang sudah di penghujung acara dan saatnya kita kuis dengan hadiah e-wallet senilai Rp300.000 untuk 2 orang yang beruntung. Wow, kuisnya gampang banget ya. Pokoknya gampang banget, kita nggak bakal bikin sulit buat kamu semua ya. Pastikan kamu sudah siap nih menjawab pertanyaan dari saya ya. Jangan kemana-mana, dipikirin dulu jawabannya sebelum kamu tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan di jawabannya yang banyak teman-teman ya. Misal jawabannya A, tulis A semua. Boleh ya, boleh spam like ya, sama spam komen ya teman-teman ya. Pokoknya pastikan jawabannya kamu terlihat oleh adminnya kita, biar kamu juga punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk bawa pulang e-wallet senilai Rp300.000 untuk 2 orang yang beruntung hari ini. Nah teman-teman, gampang banget nih ya. Boleh langsung aja tebak logo apakah ini? Boleh? Apakah sudah?
Masuk. Tebak logo apakah ini? A. Logonya Fashion Divisions. B. Logonya Adra World. Boleh langsung jawab ya sekarang ya. Jawab yang banyak teman-teman ya. Jawabannya A atau B. Langsung di kolom komentar. Hadiahnya senilai Rp300.000 untuk 2 orang yang beruntung ya. Oke. Oke. Jawabannya apa? Logo apakah ini teman-teman? Kalau misalnya buat teman-teman sudah tahu jawabannya, boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Logo apakah ini? A. Logonya Fashion Divisions. B. Logonya Adra World. Ya. Pertanyaan kedua. Oke. Logo apakah ini? A. Logonya Humans. B. Logonya Indonesia 5. Oke. Ini pertanyaan kedua teman-teman ya. Buat yang tadi pertanyaan pertama sudah kita lock, kita juga sudah tahu siapa pemenangnya. Pertanyaan kedua, logo apakah ini? A. Logonya Humans. Atau B. Logonya Indonesia 5. Kalau bisa buat kamu pecinta ya, pecinta salah satu brand ini pasti tahu jawabannya. Gampang banget, tinggal kolom di komentar ya. Jawabnya di kolom komentar sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Biar semakin banyak kesempatan kamu untuk bisa bawa pulang voucher senilai Rp300.000 untuk 2 orang yang beruntung hari ini ya. Aduh, saya juga pengen ikutan sebenarnya, tapi nggak boleh ya. Oke, buat teman-teman, ini kesempatan teman-teman semua untuk bawa pulang voucher senilai Rp300.000. Ini adalah pertanyaan kedua. Logo apakah ini? A. Logonya Humans. B. Logonya Indonesia 5. Oke. Apakah sudah? Apakah kita sudah dapat nih siapa yang beruntung hari ini? Dan waktunya ditutup. Close. Wih, cepat banget ya. Aduh, saya penasaran kira-kira siapa yang beruntung hari ini bawa pulang voucher senilai Rp300.000. Apakah kamu? Ataukah kamu? Apakah kamu? Ya. Saya lagi nunggu timnya saya nih, tim dari Indonesia 5 untuk mengumumkan siapa nih yang beruntung membawa pulang voucher senilai Rp300.000. Oke, pemenang pertama mendapatkan voucher senilai Rp150.000. Oke, pemenang pertama Ethnic dengan jawabannya B, Adra Wolves. Wow, congratulations, selamat mendapatkan voucher senilai Rp150.000. Dan pemenang kedua jatuh kepada apakah akunnya kamu? Siap. Selamat kepada RGL SPTRO. Jawabannya A, Humans. Wow, selamat, congratulations mendapatkan voucher senilai Rp150.000. Coba boleh komen ya, bilang apa kayak thank you Kece. Boleh ya? Apakah masih ada akunnya? Ya, buat kamu tadi yang beruntung, nanti timnya Indonesia 5 akan menghubungi kamu secara langsung by DM ya. Gimana cara pengambilan hadiahnya ya. Selamat buat kamu. Dan buat kamu yang belum beruntung jangan khawatir, saya masih punya 1 giveaway produknya Humans ya. Wow, teman-teman, akhirnya tim kita sudah mendapatkan 1 orang yang beruntung mendapatkan 1 produk Humans. Siapakah dia? Aduh, apakah nama saya yang keluar? Bukan ya teman-teman ya, bukan. Apakah nama kamu yang keluar? Bukan juga kayaknya ya. Oke, langsung saja. Pakai jadi nggak sih? Nggak usah ya. Jeng. Aduh. Saya langsung sebutkan 1 pemenang yang beruntung mendapatkan produk Humans, yaitu Gilang Abdul 73. Congratulations buat Gilang Abdul 73. Selamat kamu mendapatkan 1 produk Humans ya. Wow. Saya aja nggak dapat, tapi kamu dapat hari ini, beruntung sekali. Buat teman-teman yang belum beruntung, jangan khawatir, jangan sedih ya. Terus saksikan ya live streamingnya kita setiap hari apa Mas? Ya, pokoknya jangan kemana-mana teman-teman ya. Tetap ikutin kita terus, follow kita terus. Siapa tahu besok-besok kamu yang beruntung teman-teman ya. Nah teman-teman semua, terima kasih banyak nih buat fashion enthusiast ya yang sudah menonton acara webinar FF ke-7 dengan tema Preparation Paris Fashion Week, FD dan juga Human Stationery sampai akhir acara. Saya juga mengucapkan selamat buat teman yang beruntung hari ini bawa pulang voucher senilai Rp300.000 dan juga beruntung bawa pulang 1 produk yang kece banget dari Human teman-teman ya. Pokoknya terima kasih banyak buat kamu ya. Dan webinar Road to Paris Fashion Week ini diadakan oleh G-Crafts, Indo 5, Fashion Division yang disupport oleh Kemenparekraf. Saya Budi Teguh dan juga tim yang bertugas mengucapkan pamit undur diri.
Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya dengan pengisi acara yang tidak kalah menarik ya teman-teman, dan ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.